Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 8, selamat berjumpa dalam pelajaran IPA tahun ajaran 2020-2021. Nah, di sini IPA, untuk pelajaran IPA ini yaitu sama kelas 8 itu sama Bu Payem. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih dapat dipertemukan dalam tahun ajaran baru. Yang penting anak-anak semangat dalam belajar. Semoga Allah melindungi kita. Untuk kelas 8 ini KKM-nya yaitu adalah 71. Jadi anak-anak nanti untuk dia belajar dan mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru semua, supaya nanti ulangannya menjadi baik. Nah, bab pertama yaitu tentang gerak pada makhluk hidup dan benda. Kita ulangi, gerak pada makhluk hidup dan benda. Nah, dimana pada kalau kita lihat benda itu kan ada benda mati, ada benda hidup. Pada gerak pada makhluk hidup itu ada dua, yaitu gerak pada hewan dan gerak pada tumbuhan. Di kelas 7 mestinya kamu masih ingat ciri-ciri makhluk hidup, antara lain ya, tidak semua tapi ya antara lain bernapas, yang kedua bergerak, yang ketiga bisa melakukan reproduksi atau berkembang biak. Nah, di sini yang dipelajari dalam bab pertama gerak pada makhluk hidup, yaitu yang pertama adalah gerak pada hewan. Nah, kamu lihat masih ingat toh? Gerak pada hewan. Nah, hewan itu ada ya, hidupnya di air, ada hidupnya di darat, ada hidupnya di udara. Nah, sekarang yang pertama yaitu gerak hewan di air. Kamu masih ingat di kelas 7 itu contohnya semua yang hidup di air. Nah, kamu bisa mencari contohnya ikan. Ya. Ikan itu ada beberapa macam ikan. Ada ikan hiu, ada ikan gurame, ada ikan nila, Kemudian, nah, di sini saya berikan salah satu gerak hewan di air yaitu ikan. Nah, di sini kelihatannya ikannya itu adalah tumbro karena hitam. Tumbro. Di mana gerak hewan di air, contohnya ikan, di mana ini ada anggota tubuh yang berperan di dalam pergerakan, atau pergerakannya itu tentu otomatis berenang. Nah, ini ada beberapa bagian, yaitu pertama ada sirip dan swim bladder atau gelembung renang. Nah, sirip itu ada beberapa bagian. Ada sirip punggung, ya sirip punggung itu ada dua, sirip punggung depan dan sirip punggung belakang. Kemudian sirip dada, sirip perut, dan sirip dubur. Yang terakhir adalah sirip ekor. Dimana kalau kita lihat fungsinya ekor itu adalah untuk membolak-balikkan atau kemana arah daripada ikan itu berenang. Nah, kamu lihat gambarnya itu yang ada hidup di air. Tolong nanti anak-anak itu dicatat di dalam buku catatan. Nah, nanti sewaktu-waktu kita ulangan soal, kamu masih bisa membuka catatan tersebut. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, gerak hewan di darat. Nah, di darat itu banyak sekali, ya. Di darat kamu sendiri tahu ada ular, ada kuda, ada gajah. Nah, itu berarti berada di darat. Nanti contoh-contoh lainnya bisa dicari dalam buku paket, karena buku paket itu sudah dibagikan, tolong untuk dibaca. Nah, di darat. Nah, di dalam buku paket pun ada beberapa contoh binatang yang larinya paling kencang itu apa? Itu ada, ya, yaitu ada gajah. Nah, gajah itu berarti ya lambat, cuma gerunuk-gerunuk itu aja. Tapi kuda itu cepat, ya, singa itu juga cepat. Yang ketiga, gerak hewan di udara. Hewan di udara itu adalah salah satunya adalah burung. Burung, ada beberapa macam burung. Kemudian capung itu juga bisa terbang. Nah, di mana burung itu bisa terbang atau bergerak karena punya sayap. Nah, sayap. Di mana sayap tersebut adalah fungsinya untuk mengurangi tekanan udara. Tekanan udara. Kemudian kalau kita bandingkan dengan pesawat itu juga bisa terbang karena pesawat itu juga mempunyai sayap, ada sayapnya. Kalau helikopter itu kan fungsinya baling-baling itu. Fungsi daripada pesawat terbang itu juga sama dengan burung, yaitu untuk mengurangi tekanan udara. Karena udara itu adalah sifatnya konstan atau tetap. Kemudian di sini ada yang kedua, yaitu gerak pada tumbuhan. Kalau yang pertama tadi gerak pada hewan, yang kedua adalah gerak pada tumbuhan. Nah, gerak pada tumbuhan ini ada 3 golongan atau ada 3 bagian, yaitu tropisme, taksis, dan nasti. Di mana tropisme, gerak tumbuhan yang arah datangnya atau rangsang dari luar, itu tropisme. Tapi kalau pada taksis itu gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh sumber rangsang. Nah, sedangkan nasti itu adalah gerak tumbuhan karena sentuhan, ya, sentuhan dari makhluk hidup yang lain. Di sini fototropisme, foto itu berhubungan dengan cahaya, ya, cahaya. Berarti gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang cahaya. Rangsang cahaya. Misalnya kalau kita menanam biji kacang panjang di pot di dalam rumah. Nah, kemudian kacang panjang itu tadi tumbuh, kemudian tumbuhnya itu akan mencari dari mana datangnya cahaya. Itu berarti fototropisme. Sedangkan yang kedua, geotropisme. Geo itu berhubungan dengan gaya gravitasi, di mana tumbuhnya akar itu menuju ke pusat bumi. Nah, contohnya apa? Akar tumbuhan selalu menuju ke pusat bumi. Misalkan akar jagung, ya itu selalu menuju ke bawah. Kemudian sulur, ya, sulur pada pohon beringin itu selalu menuju ke bawah. Kemudian yang ketiga, hidrotropisme, di mana tumbuhnya akar menuju sumber air, ya, sumber air itu pada tropisme. Yang ketiga yaitu gerak taksis. Taksis itu gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh sumber rangsang. Nah, dari mana datangnya rangsang tersebut? Yang pertama adalah fototaksis, di mana fototaksis itu adalah gerakan, ya, Euglena viridis, di mana Euglena viridis itu bergerak menuju di mana arah
cahaya. Kemudian yang kedua, kemotaksis, yaitu gerak tumbuhan dipengaruhi oleh zat kimia. Sedangkan yang ketiga adalah nasti, gerak nasti, di mana gerak tumbuhan karena sentuhan dari benda lain. Nah, misalnya yang kita temukan di lingkungan kita itu adalah putri malu, di mana putri malu itu kalau kita sentuh maka daunnya akan menutup. Tapi kalau kita tinggal, maka itu daunnya akan mekar kembali beberapa saat. Di sini itu adalah gerak daripada gerak tumbuhan. Tadi dikatakan di salah satunya ciri daripada hidup itu adalah bergerak. Nah, dengan demikian maka nanti coba kamu tulis ya di buku tulis, kamu cari contoh-contohnya dalam contoh-contoh pada tumbuhan yang bergerak tadi, misalkan tropisme tadi sudah saya artikan. Kemudian kamu cari contoh daripada gerak fototropisme, geotropisme, hidrotropisme. Itu contohnya apa saja. Kemudian gerak tasis, kamu cari contohnya apa saja, dan gerak nasti apa saja. Itu adalah contoh-contoh daripada gerak. Tolong untuk dicatat. Kemudian gerak pada benda. Gerak pada benda. Ini kok benda bisa bergerak, padahal benda itu benda mati. Karena bergeraknya benda ini pasti ada rangkaiannya. Kalau dicontohkan misalkan mobil itu pasti ada mesin, ada bensin. Itu adalah suatu rangkaian. Nah, gerak pada benda ini sifatnya bendanya akan mati. Maka ini akan saya lanjutkan untuk pertemuan besok, yaitu gerak pada benda. Karena berhubungan dengan gaya benda tersebut. Ini adalah materi daripada kelas 8 pertemuan yang pertama, yaitu KD yang pertama. Kemudian bagian yang kedua gerak pada manusia, ya, gerak pada manusia. Maka akan saya lanjutkan untuk pertemuan yang berikutnya. Nanti dalam satu bab ini ada 3 kali pertemuan, dan pertemuan yang terakhir itu sudah masuk pada soal-soal. Terus ini adalah pertemuan yang pertama. Saya ucapkan banyak terima kasih. Tolong untuk dicatat. Dan tadi ada sedikit soal, ya bukan soal, pokoknya ada keterangan, tolong dicari contoh-contoh daripada gerak itu. Silahkan kamu membuka buku dari perpustakaan yang sudah dipinjamkan. Sekian dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya.